Mudah-mudahan pada saat yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan pandangan rahmatnya, memandang kita semua dengan pandangan ampunannya, memandang kita semua dengan pandangan ridhonya, sehingga di majlis ini Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan Allah memasukkan kita dalam kelompok utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita menyaksikan dan merasakan al-barakah dari guru besar kita al-maghfurullah Maulana Syekh. Ulama berkata, al-barakatu idza nazalat la tuslab. Barakah itu kalau sudah diturunkan oleh Allah di satu tempat atau pada seseorang yang Allah ridhai, la tuslab ila yaumil qiyamah, maka barakah itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai hari kiamat. Alhamdulillah, barakah al-maghfurullah Maulana Syekh sampai hari ini, detik ini kita rasakan semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kedekatan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdhiin nahdhiyat, lebih-lebih thalab talibat dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah yang kita acarakan, kita agungkan pada sore hari menjelang malam niki, di mana ibadah yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama yang terkenal dengan Nasirus Sunnah, seorang ulama yang paling gigih membela sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ibadahnya setiap malam tidak pernah kurang sholat sunnahnya 350 rakaat setiap malam, baik beliau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Beliau sangat cinta dan kagum pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Pada satu malam beliau bermimpi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari niki saking dekatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau tidak hanya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, tidak hanya bermimpi berjumpa dengan aulia Allah, tapi bermimpi berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Nah, kalau kembali kepada Allah tidak bisa diceritakan kaifiatnya. Yang jelas bahwasanya beliau bercerita pada satu malam pernah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, apa amal ibadah hambamu yang paling cepat mendekatkan seorang hamba denganmu ya Allah?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Ya Ahmad, amal ibadah yang paling cepat mendekatkan hambaku kepadaku adalah tilawatu kalami, yaitu membaca firmanku, membaca kalamku." Imam Ahmad bertanya, "Ya Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin?" Apakah harus paham baca Al-Qur'an atau tidak? Allah menjawab, bifahmin au bi ghairi fahmin. Paham ataupun tidak paham, yang penting baca. Yang penting baca dengan baik, ikhlas, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan kaum muslimin dan muslimat begitu gigih gemar membaca Al-Qur'an setiap waktu, setiap malam, bahkan ada yang sampai waktu sahur, bahkan ada yang sampai menjelang subuh. Kedekatan dengan Al-Qur'an ini maka tentu harus dijaga terus 11 bulan yang akan datang. Yang teringat bagaimana Maulana Syekh dulu sering bercerita niat cita-cita beliau yang ingin menghafal Al-Qur'an. Maulana Syekh sungguhnya hafal Al-Qur'an dengan maknanya, dengan tafsirnya, tapi ingin beliau bercerita menjadi motivasi bagi para tulab dan talibat sesungguhnya untuk lebih banyak membaca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, bila perlu berusaha menghafal Al-Qur'an. Sehingga Al-Maghfurullah Maulana Syekh wujudkan ya cita-cita niat beliau itu dengan membangun lembaga pendidikan yang sangat beliau cintai dengan nama Darul Quran wal Hadis. Itu menunjukkan bahwa bagaimana semangat beliau ingin dekat dengan Al-Qur'an, menyebarkan Al-Qur'an agar para santri-santriwati, thulab thalibat dan jamaah kaum muslimin muslimat, nahdhin nahdhiyat itu gemar dan dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, pada hari yang sangat mulia ini kita diajak oleh pengurus besar Nahdlatul Watan untuk ijtima' Ramadan sekaligus sebagai nuzulul Quran kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita, kehadiran kita pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam ayat Al-Qur'an khairum min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita semua sudah berpuasa 26 hari, makin yang ke-26. Tinggal 3 atau 4 hari lagi Ramadan, bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Sekalipun demikian, tapi semangat ibadah, semangat mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kurang.
tidak boleh melemah. Dulu di Masjidil Haram bulan Syawal, para khatib-khatib di Masjidil Haram sering kita dengar, ayuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, ketahuilah bahwa sekalipun bulan puasa sudah berakhir, sudah berlalu, semangat kalian beribadah tidak boleh berkurang. Kenapa? Karena yang kita sembah sekarang di bulan Syawal, dialah Allah yang kita sembah kemarin di bulan Ramadan. Yang kita minta padanya sekarang, dialah Allah yang memberikan atau mengabulkan doa kita di bulan Syawal kemarin. Jadinya apa? Semangat ibadah, semangat berdoa, termasuk juga semangat berjuang harus terus meningkat sekalipun Ramadan sudah mau berakhir, tinggal beberapa hari lagi. Lalu yang kedua, apa yang kita petik dari puasa Ramadan ini? Kalau kita kias dengan haji, bahwa tanda haji mabrur itu di dalam kitab-kitab manasikul hajj dijelaskan alamatu al-hajjil mabrur. Tanda haji yang mabrur itu adalah idza kana haluhu ba'dal haji ahsana mimma qablah. Tanda haji mabrur itu jika keadaan kehidupan seorang yang berhaji setelah pulang dari Makkah lebih baik, membaik dari segi keimanannya, lebih baik dari segi ibadahnya, lebih baik dari segi akhlaknya, bahkan lebih baik lagi juga dari segi hati dan cara berpikirnya. Nah, Ramadan ala matu qabuli saumi Ramadan, tanda diterimanya puasa Ramadan kita ya seperti itu juga. Tanda ibadah Ramadan seorang diterima oleh Allah bisa dilihat dari perilaku, bisa dilihat dari semangat ibadah, bisa dilihat dari keimanan, kesabaran, keistiqomahan. Ketika membawa peningkatan kepada kebaikan, maka itu sebagai tanda bahwa puasa Ramadan diterima oleh Allah. Jadinya jawabannya pada siapa? Jawaban pada diri masing-masing. Enarak dengan begituan, misal berembe puasa Ramadan tiang tahun niki ibadah tiang diterima atau tidak? Jawabannya ada pada diri. Ada enggak perubahan dan peningkatan? Ketika sesuatu itu meningkat dan semakin baik, maka itu sebagai tanda bahwa bulan Ramadan yang sudah dia jalankan dengan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap lewat puasa Ramadan tahun ini, mudah-mudahan semangat kita terutama di perjuangan kita di Nahdlatul Wathon yang kita cintai ini, sambil kita berdoa mudah-mudahan Allah meningkatkan 3 hal itu, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Itu kita harapkan. Mudah-mudahan 3 niki dengan Ramadan kita tahun ini, dengan istimewa kita pada tahun ini, mudah-mudahan 3 hal itu semakin meningkat dan semakin kuat pada diri kita masing-masing, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Terus ngiring umuna, ngiring Ketua Umum Maulana Syekh untuk terus berjuang di Nahdlatul Wathon ini sampai akhir hayat. Mudah-mudahan dengan anak keturunan kita semua diberikan 3 hal ini oleh Allah, keyakinan, keikhlasan, dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin.